Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya, mahasiswa. Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita ketemu di pertemuan yang kedua. Kita lanjut langsung materi ke pertemuan kedua, ada lanjutan beberapa materi dari pertemuan pertama kemarin. Sekaligus kita akan bahas beberapa materi sebagai lanjutan di pengantar sistem dan teknologi informasi. Mungkin nanti ada beberapa materi yang dirasa sudah pernah didapatkan, bisa sharing-sharing, ataupun teman-teman yang baru mendapatkan bisa juga mengikuti perkuliahan dengan baik. Sebelum perkuliahan, saya mau tanya dulu ke Mas Agung, gimana kelompoknya, sudah jadi dibentuk atau belum? Udah? Oh, oke. Coba deh kirim ke saya WhatsApp ya. Saya sekaligus baca. Aman semua ya? Standby di depan laptop or handphone ya. Coba open mic semuanya, saya mau tes. Ada yang bolos enggak? Mungkin yang belum open cam. Nggak usah open cam juga nggak apa-apa, yang penting open mic. Hadir, siap. Oke. Yang nggak open cam nggak apa-apa, tapi jangan tidur ya. Oke, hari ini kita akan banyak berbicara tentang apa ini? Kayaknya internet ya. Hari ini sepertinya kita akan bahas internet. Beberapa poin yang harus saya sampaikan kalau di perkuliahan saya, jangan lupa mungkin poin-poin yang penting ataupun hal-hal yang perlu kalian catat atau hal-hal yang perlu kalian ingat, tolong di remember dengan baik. Kalau memang kelewat nanti saya siapkan video untuk diupload, bisa kalian review entah nanti mau menjelang UTS atau sebelum UAS ya. Tapi harapan saya seperti saya sampaikan di awal, kalian punya catatan secara mandiri. Oke, kita masuk ke materi. Ini kemarin kita sudah banyak bahas tentang teknologi, bagaimana teknologi itu bekerja, terus penggunaannya untuk apa. Mungkin sedikit banyak sudah banyak ya, masih ada yang ini ya, masih ada yang ingat ya, masih ada yang ingat. Nah, kita coba kaitkan dengan karir ya. Kemarin kita sudah banyak ngomong tentang bagaimana sih cara manfaatkan teknologi atau bagaimana teknologi itu membantu seorang manusia atau kita ini dalam kehidupan sehari-hari. Tapi artinya ketika teknologi itu membantu tidak hanya sekedar di kehidupan ataupun di aktivitas sehari-hari, tapi ternyata teknologi itu juga sangat-sangat berpengaruh terhadap job dan karir atau pekerjaan. Ya, kalau di sini saya ambil dari buku, saya coba paparkan. Ada hotel sebagai desk clear use computerized reservation system. Jadi orang masuk hotel itu di reservasi, resepsionisnya pendaftaran, terus kemudian ketersediaan kamarnya masih ada atau tidak, terus kemudian ada berbagai layanan di hotel yang bisa disampaikan lewat sistem informasi yang dilihat di resepsionis. Nah, itu hal-hal seperti itu sangat-sangat mendasar bagi industri perhotelan dewasa ini. Makanya tidak menutup kemungkinan orang teknologi aja yang bisa menguasai teknologi. Tapi semua sektor baik dari hotel ataupun keperawatan, bahkan sekarang tenaga medis saja sudah dituntut untuk melek teknologi. Tidak sampai dengan membangun sebuah sistem, tidak, tapi minimal mereka tahu sih bagaimana sih teknologi itu bekerja dan bagaimana teknologi itu bisa diaplikasikan.
Nah, terus berikutnya ada hukum, ya, kantor hukum. Di sini biasa menggunakan untuk patrol, cek stolen cars, to cek criminal record, sama cek arrest warrant, ya. Kalau misal kita bisa bayangkan, contoh kalau sekarang ini kan sudah mengaplikasikan tilang, ya, elektronik tilang. Secara otomatis ketika ada pelanggaran, kamera akan menangkap dan terdeteksi plat nomornya, kemudian otomatis masuk ke tagihan denda dari STNK, ya. Sekarang sudah masuk seperti itu. Kalau coba bayangkan kalau berkasnya semua masih serba manual, seberapa banyak berkas kertas yang akan tertumpuk di, baik itu di kepolisian ataupun di pengadilan, ya, sebagai tempat untuk sidang orang-orang yang mungkin melanggar peraturan lalu lintas, ya. Terus sekarang juga ada lagi teknologi yang mendeteksi pakai sensor, ya, mendeteksi kecepatan berkendara, terus kemudian mendeteksi unsur kriminal di dalam sebuah kendaraan. Nah, sekarang banyak diterapkan di tol, sudah mulai mengarah ke teknologi yang sifatnya denda itu tadi, tapi pakainya pakai sensor, ya, pakai sensor. Dia mendeteksi seberapa cepat mobil itu melaju. Jadi kan kalau tol biasanya ada maksimum speed, ya, ada kecepatan maksimum seberapa cepat kita bisa lewat jalan tertentu, ya, dalam hal ini jalan tol. Nah, sekarang sudah mulai diuji coba, alatnya kayak tembakan lah, model kecil, sensor itu. Nah, itu setiap kali ada mobil lewat, sudah bisa deteksi berapa kecepatannya, kemudian ada indikasi kriminalitas tidak di dalam mobilnya. Itu sudah canggih sekarang, ya. Terus kemudian industri entertain juga menggunakan payroll, ticketing, kemudian desain, 3D animasi, special effect. Nah, sekarang orang banyak kerja part-time. Orang-orang editor video, terus kemudian konten kreator, atau bahkan mungkin orang-orang yang bekerja di perusahaan, tapi biasanya sebagai animator, ya. Bisa nanti mungkin dipakai untuk promosi mungkin, atau bahkan produk utamanya dari perusahaan tersebut, misalnya perusahaan iklan, tapi perusahaan iklan, cuman dia tidak melayani iklan cetak, dia hanya melayani iklan yang berupa video animasi. Nah, itu ternyata penguasaan teknologi itu sangat-sangat berpengaruh terhadap karir, job atau karir. Ini masih lanjutan dari minggu yang kemarin. Kemudian ada teaching, automated grading system, emailing parents. Ya, sekarang sudah mulai berkembang juga aplikasi yang care parent, ya. Teman-teman mungkin di SMK atau di sekolah menengah atas yang memang punya sumber daya yang kuat dalam membangun teknologi informasi atau sistem informasi. Jadi sudah mulai banyak SMK atau SMA sederajat, bahkan kampus yang menerapkan aplikasi untuk care parent, ya, care parenting. Jadi nanti orang tua bisa tahu laporan KRS mahasiswa ataupun kartu hasil studi mahasiswa. Nah, ketika semua ini sudah tersistem, kayak punya kita nih, pakai Siakat nih. Automated grading system itu nanti kita akan tahu, saya misal contoh sebagai kaprodi, saya akan tahu siapa sih yang di sini bisa mendapatkan beasiswa, yang saya prioritaskan mendapat beasiswa, contoh, ya. Contoh, saya membuat grading sistemnya, saya mau top 3 lah, 3 teratas dari angkatan kalian, ataupun
saya mau kategorisasi orang yang IPK-nya tinggi tapi punya nilai C, mungkin saya tidak akan ambil. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, dengan adanya sistem informasi ataupun teknologi yang sudah mumpuni, kita sangat-sangat mudah. Sekarang sudah gampang banget untuk menyeleksi mahasiswa ataupun pegawai-pegawai yang ada di dalamnya. Nah, kalau misalnya tadi berlanjut, katakanlah ternyata ada mahasiswa atau siswa yang punya nilai yang kurang bagus, ya, ataupun kehadirannya ternyata di bawah ambang batas, kita bisa emailing secara otomatis kepada parents, ya, orang tua akan tahu otomatis ya kemana anaknya, yang mungkin siapa gitu Agung pamitnya ke kampus tapi ternyata main. Nah, dengan automated care parent ini, aplikasi bisa ngasih tahu, oh ternyata Agung jam ini hari ini tidak hadir ke kelas. Nah, itu sudah hati-hati tuh kalau teman-teman sudah mulai nantinya menerapkan sistem yang seperti itu, tapi sekarang sudah banyak kok. Itu untuk edukasi ya, teaching ya. Terus kemudian ada industri fashion, sales, inventory, control system, ordering, personnel. Nah, sekarang banyak orang-orang yang sudah capek ketika punya usaha, mungkin punya bidang usaha dalam bidang apa ya, produksi atau selling, atau bahkan hanya sekedar punya gudang, sebagai punya gudang. Sekarang sudah orang-orang pada capek kalau harus nulis satu-satu di dalam buku. Kalau dulu mungkin masih apa ya, masih enjoy dengan nulis kayak di buku arisan yang tebel gede banget gitu kan. Buku utang, kalau saya bilang buku utang kalau nggak butuh buku arisan. Ya. Ternyata sekarang sudah dengan adanya teknologi semuanya sudah bisa dikecilkan hanya dalam bentuk satu, entah itu PC ataupun laptop atau bahkan handphone. Sekarang sudah ada aplikasi yang mengatur tentang stok, terus kemudian penjualan, kontrol sistem, sama ordering. Jadi satu produk, misalnya habitnya konsumen lebih cenderung mengonsumsi atau membeli produk-produk yang sifatnya tidak habis pakai, kayak dompet, tas, ya kan? Itu kan kita bisa tahu kapan dan di mana produk tas atau produk dompet itu laku karena adanya sistem informasi. Dari data kita bisa tahu nih, dari produk yang sekian banyak kita punya listnya ya, kita punya daftarnya, mana sih yang paling keras lakunya, mana yang paling bisa diterima oleh masyarakat. Dengan sistem informasi kita bisa deteksi itu semua. Kemudian stok di mana, di gudang masih ada berapa item dompet, misal contoh di gudang sudah tinggal berapa sisanya, otomatis itu akan terhubung dengan perhitungan penjualan ya, karena ketika barang itu dijual, otomatis stok yang ada di gudang kan akan berkurang. Nah, itu sistem akan secara kontinu mengupdate itu semua. Sekarang ada job hunting, ya, word processor to create resume, post resume online job research. Ya kayak teman-teman mungkin belum kenal ya yang namanya Jobstreet, terus kemudian karir apa gitu, aplikasi banyak kok. Jadi aplikasi itu digunakan untuk mencari kerja ya. Jadi kita di situ bisa bikin CV online, mungkin bisa drop and drag di template-nya, kita bikin CV. Nah, gunanya supaya bisa dilihat oleh si calon penerima pegawai. Ini sudah umum, sudah sangat umum. Artinya harusnya dengan penggunaan teknologi seperti sekarang ini dan ketersediaan teknologi seperti hari ini, semua seharusnya sudah lebih mudah. Kita mencari pekerjaan sudah lebih mudah, kita menseleksi bidang pekerjaan atau bidang ilmu yang kita minati juga sekarang sudah sangat mudah. Sudah tidak ada alasan lagi, mungkin saya bukan menyalahkan ya, tapi harusnya sudah tidak ada lagi orang yang berbicara susah mencari pekerjaan atau
kok nggak diterima-terima ya? Buktinya banyak juga orang-orang yang koneksi aja. Oke, saya pindah koneksi dulu. Oke, ada masalah juga. Agak susah sinyalnya. Oke, lanjut. Tadi kita sebentar. Kayaknya enggak ini. Sebentar, teman-teman. Oke, tadi ada beberapa aplikasi mungkin nanti teman-teman bisa pelajarin, bisa searching job karir, job apps itu ada banyak di mana di Play Store ya. Di Play Store banyak, nanti teman-teman di situ bisa upload CV, mungkin iseng-iseng ya, iseng-iseng cari posisi pekerjaan, terus job desk-nya apa, mulai dari sekarang silahkan bisa dilihat-lihat, nanti jadi dalam perkuliahan teman-teman akan bisa fokus mau belajar apa, mungkin sesuai dengan passion yang teman-teman miliki dan sesuai dengan requirement di portal Jobstreet tersebut. Kemudian kita ada lagi telepon cross up, ini teknologi lah ya, ini bisa dibaca. Dulu itu 1973 first phone pertama kali handphone ada, itu gede banget. Kalau teman-teman pernah lihat yang modelnya yang kayak tempat air minum tuh. Mungkin kalau teman-teman enggak pernah lihat bentuk fisik ponselnya, tapi teman-teman mungkin pernah punya adik ataupun punya saudara kecil yang bawa tempat minum bentuknya kayak handphone yang besar gitu. Nah, itu dulu modelnya kayak gitu. Pertama kali cellphone itu bisa dibawa-bawa, bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tapi besar dimensinya. Ya, terus kemudian ini salah satu brand besar, itu estimate 2 billion mobile phone. Jadi tahun 2006 ini merajai industri ponsel. Nah, terus sekarang ponsel ini sudah sangat-sangat mobile. Artinya sudah tidak bahkan sekarang kecil segini pun ada ya. Saya lihat pernah di online store itu ada handphone yang kecil tipis kayak kartu gitu ya. Ada phone card. Itu bisa dibawa kemana-mana, diselipkan di kantong juga nggak kerasa, sekarang sudah sangat kecil. Bisa juga sekarang dibuat untuk mengirim gambar ya, terus mengirim video multimedia, atau bahkan bisa connect internet. Kalau dulu kan baru bisa telepon, pertama kali juga hanya bisa telepon, sudah itu aja. Terus zaman waktu itu pager berpindah ke handphone, itu handphone mulai bisa telepon SMS, mengirim pesan ya kan. Tapi waktu itu belum ada integrasi ke internet ya. Dulu masih hanya bisa telepon, SMS sebagai pengganti pager, karena zaman dulu pager itu kalau mungkin teman-teman bisa cari di Google atau bahkan mungkin
orang tuanya yang masih punya pager bisa dilihat itu. Pager kecil bentuknya kayak 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 apa ya? Kayak kartu tebel, tapi ada layarnya satu garis itu hanya untuk menampilkan pesan yang kita kirim. Ya, sekarang sudah komplit, sudah dalam satu genggaman, satu ini kayak gini kita genggam satu, teman-teman bisa kirim pesan ya, kirim telepon ataupun bahkan sekarang bisa ngirim video, ngirim gambar. Dulu sama sekali nggak bisa. Dulu berawal dari MMS, namanya dulu SMS, kemudian MMS. MMS itu mengirim multimedia message atau berupa gambar, biasanya gambar dikirim. Nah, itu mulailah meningkat ke sini. Kebutuhan ternyata orang-orang sudah tidak hanya mengirim gambar. Perkembangan MMS itu sudah mulai merangkak naik. Itu seiring dengan berkembangnya juga handphone yang sudah mulai ada warna, layar berwarna. Dulu kan hanya, mungkin kalau teman-teman waktu kecil pernah dikasih handphone sama orang tuanya, mungkin pernah yang pakai handphone layarnya hitam putih atau hanya kuning hitam. Nah, itu dulunya awalnya hanya monokrom seperti itu, 2 warna. Nah, kemudian mulai muncul sekian ribu warna. Kalau teman-teman mengikuti ya, meningkat, pikselnya semakin besar dan semakin rapat. Nah, akhirnya secara grafis juga sudah mulai berubah. Bahkan sekarang ini bisa dibilang, saya nggak tahu ya, mungkin kalau teman-teman ya, saya bisa pastikan bahwa sangat-sangat jarang sekarang orang telepon by seluler sama SMS. Sekarang malah orang biasanya pakai WA untuk message-nya, telepon juga pakai WA juga, pakai data. Ya, bergeser, trennya itu bergeser. Ternyata penggunaan ponsel yang dulunya hanya calling by seluler, sinyal seluler, kirim message by sinyal seluler, sekarang pindah. Bahkan orang memilih mendingan punya data, ya, nggak punya pulsa daripada punya pulsa banyak tapi nggak punya data. Bener nggak? Gung, pulsa selulermu berapa, Gung? Pulsa 14.000. Kuotamu berapa, Gung? Oh, iya kan? Jadi artinya merasa nggak kamu bahwa ternyata fungsi aslinya ini sudah mulai tidak dipedulikan oleh kita-kita. Bahkan mungkin termasuk saya. Saya kalau menghubungi teman atau menghubungi kalian, mungkin dalam kondisi tertentu yang sinyal saya masih stabil dan tidak ada gangguan, saya lebih enjoy pakai WhatsApp. Mungkin nggak tahu kenapa, mungkin karena terbiasa, mindsetnya sudah sangat-sangat familiar dengan aplikasi WhatsApp. Bayangkan kalau dulu tidak ada aplikasi WhatsApp. Dulu kan kalau saya nggak salah, mungkin kalian masih ikut ya, masih mengikuti zaman BlackBerry ataupun messenger yang lainnya. Mungkin ada Line, terus kemudian ada yang masih dulunya masih pernah pakai BlackBerry, zaman SMP mungkin pernah. Kan beda ya, paket BlackBerry dengan paket data itu beda. Bukan kita kadang beli paket BlackBerry, tapi kalau nggak ada paket datanya, kita nggak akan bisa internet. Kita hanya cuma bisa chatting sesama pengguna BlackBerry, BBM Messenger. Terus kita hanya bisa menikmati beberapa fitur aja. Nah, ternyata sekarang tergerus, teman-teman, oleh yang namanya WA. WA sekarang bisa telepon, ya, bisa ngirim gambar, bisa texting. Bahkan kalau saya bayangkan, justru malah WA itu sekarang seperti handphone malah. Bayangan saya justru malah WA itu seperti sistem operasi handphone. Karena sudah bisa semuanya. Kenapa kok jadi kayak seperti handphone? Lah karena fungsi utama handphone apa coba? Kalau nggak telepon, SMS, awalnya kan begitu.
Dulu diciptakan adanya alat komunikasi kan untuk connecting antara satu orang dengan yang lainnya. Makanya si the big brand tahun 2006 ini mereka punya sekian billion ini, semboyannya kan connecting people. Sekarang kalau misalnya kalian masih punya, mungkin kalau lagi booting ada tulisannya connecting people. Ya karena memang pada dasarnya aslinya orang menciptakan alat komunikasi buat apa sih? Ya buat komunikasi dong. Buat komunikasi. Nah sekarang sudah mulai merangkak ke multimedia. Buat foto, buat MP3, buat dengerin musik, berselancar di internet. Dulu internet hanya bisa diakses via komputer, laptop, ya. Orang dulu waktu zaman dulu, saya mungkin nggak menangi, tapi saya pernah tahu ketika zaman kecil, saya waktu TK, mungkin saya pernah punya tetangga yang punya personal komputer yang masih gede bentuknya. Kalian nanti bisa cari. 90-an itu komputernya kayak apa. Modelnya hampir setebel, bahkan lebih tebal daripada mesin ketik. Itu CPU bisa dibilang kayak ditumpuk CPU, atasnya monitor. Nah itu zaman dulu kalau sudah bisa ngoperasiin itu aja sudah seneng. Terus kemudian mulai muncul itu komputer bisa pakai internet, ya. Nah trennya adalah ternyata semakin kemari semakin orang membutuhkan perangkat yang bisa dibawa kemana-mana. Ya artinya munculnya perangkat sekecil ini itu bukan tanpa sebab, tapi orang sudah mulai butuh sesuatu yang bisa menjadi personal assistant bagi dirinya, ya. Makanya dulu pernah ada teknologi yang namanya PDA. Teman-teman bisa cari deh, itu cikal bakal mungkin mini komputer atau bahkan Note, cikal bakal handphone Android Note, ya. Dulu besar, ada SIM cardnya juga, ada touchscreen-nya, bisa stylish. Nah itu kalau nggak salah dulu operating sistemnya itu Windows. Kalau nggak salah saya Windows, karena belum pernah pakai. Tapi hanya zaman dulu mahal lah. Sekarang sudah sangat sangat jadul, sangat ketinggalan. Bahkan handphone yang harganya murah, harganya 1 jutaan, 1 sampai 2 juta, sekarang mungkin fungsinya sudah melebihi PDA. Sudah bisa macam-macam, bisa game, bisa untuk kerja, ya, HP buat tanda tangan macam-macam. Sekarang sudah sangat-sangat kompleks dalam satu device. Bayangkan aja. Justru malah selulernya, telepon selulernya atau SMS-nya masih sudah mulai meredup. Mungkin yang masih suka pakai mungkin orang tua kita, ya. Ayah saya, mungkin bapaknya teman-teman, atau bahkan sekarang orang-orang yang sudah melek teknologi, orang yang beliau-beliau yang sudah tahu teknologi beralih apa-apa ke WhatsApp. Tapi tetap masih ada orang yang pakai SMS. Yaitu itu sebenarnya dasarnya kenapa kok ada cellphone, kenapa ada handphone. Oke. Setelah kita ngomongin telepon tadi, kita berbicara tentang internet, sedikit seputar internet. Nanti setelah ini baru ada beberapa materi yang fokus, dan nanti di akhir pasti ada beberapa tugas sengaja saya buat agak banyak karena tugasnya kelompok kan. Kelompok sudah dibentuk sama si Agung. Internet, teman-teman ini nanti bisa cari juga istilah-istilah yang di Google, ya. Ada World Wide Web. Nah, ini di sini ada World Wide Computer Network, link thousand of small network. Ini artinya ketika kita ngomong internet, sebenarnya cara kerjanya, saya nggak tahu deh, lupa deh. Saya minggu lalu sudah menyampaikan apa belum. Cara kerjanya itu sebenarnya adalah host. Saya bilang host, kamu host, karena kamu terhubung oleh internet dan kita saling connecting satu sama lain. Nah, konsep sebenarnya internet itu adalah saling menghubungkan antara host satu dengan host yang lain. Host kecil. Di mana? Di seluruh dunia. Konsep awalnya adalah bagaimana saya kalau memposting satu informasi, kalian bisa dapat.
Sebaliknya, kalian kalau memposting satu informasi, saya bisa dapat. Awalnya konsepnya seperti itu. Udah kenapa internet berkembang. Kemudian makin ke sini ternyata sudah makin canggih ya, sudah tidak hanya kebutuhan untuk sharing informasi. Bahkan sekarang untuk penyimpanan data dan lain sebagainya. Terus kemudian mulai meningkat ke link edukasi, komersil, military entity, dan individual. Edukasi sudah mulai merangkak ke dunia internet, ya semua nggak usah jauh-jauh deh sekarang nih. Sekarang ini saya yakin traffic internet di seluruh dunia itu melonjak sangat-sangat drastis. Karena yang tadinya mungkin kita hanya bertatap muka, kita nerangin di kelas ya, terus kemudian ya dengan segala aktivitas lah ya, tiba-tiba sekarang harus berubah, semuanya serba elektronik, semua serba internet, apa-apa serba kuota. Terus kemudian untuk komersil, sekarang banyak orang yang ahli di bidang internet marketing. Kamu tahu orang-orang yang mungkin nggak kelihatan kerja, nggak kelihatan berangkat kantor tiap hari, tapi duitnya banyak. Ya, di situ bisa mereka seringnya menerapkan prinsip-prinsip internet marketing. Entah itu mau jualan jadi reseller kah, atau mau main AdSense kah, atau mau jadi blogger, content writer, videographer, yang mana pasarnya sekarang ini semua orang, bahkan orang yang kerja di kantor sekalipun. Orang yang kerja di kantor sekalipun sekarang kalau lagi istirahat ngelihatnya video, baca artikel, terus kemudian kalau suka sesuatu misalnya otomotif, baca website-website yang membahas tentang otomotif. Nah, itu ternyata bagi orang-orang yang paham, yang tahu akan peluang, ternyata bisa memanfaatkan hal tersebut sebagai penghasilan, sumber penghasilan. Ya. Jadi jangan salah, ini kayak misalnya Arya juga kalau jadi gamer bisa juga dapat uang. Banyak kok, banyak juga orang-orang yang profesinya gamer. Bukan orang kantoran, gamer. Bahkan gamer tester aja ada sekarang pekerjaan di kantor sebagai tester. Kerjanya ngapain? Nge-game. Kerjanya nge-game. Kalau nggak nge-game justru malah nggak dibayar. Karena industri di tempat di mana dia bekerja itu mendevelop sebuah game. Nah, sebelum game itu di-launching, otomatis kita butuh tim tester dong. Makanya sekarang teman-teman coba lihat di Jobstreet ataupun di aplikasi yang lain. Banyak game tester atau game developer. Beda sih, game developer tingkat kesulitannya ataupun tingkat ya bisa dibilang mungkin honornya beda, wong tingkat kesulitan dan tingkat ininya juga beda. Tapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan orang-orang game tester ini juga punya peluang kecil, tidak. Tapi orang-orang game tester kalau memang dia artinya sangat-sangat profesional, ya mungkin sampai sehari 2 hari nge-game betah hanya karena menganalisa game, itu tidak semua orang bisa. Kadang kalian kalau misalnya nge-game sehari, katakanlah mobil apa? Mobile Legends ataupun PUBG. Saya main juga sih. Karena kadang sehari kita kadang bosan atau bahkan mata sakit. Itu kan something free for us. Kita kan nggak dibayar. Tapi kalau orang yang dibayar untuk main game, bawa masih nek wong Jawa Timur yang bawa masih main game sedino pun dilakoni, ya. Main game seharian aja dilakuin. Karena apa? Karena memang ada target di situ. Dimana kita harus menemukan bug ataupun kesalahan-kesalahan tertentu pada game sebelum game itu di-launching. Jadi bersyukurlah bagi kalian mungkin yang mengerjakan something, do it with passion. Jadi jangan merasa minder. Kalau kalian suka, kalian cinta, lakukanlah. Dan saya rasa kalau kalian tahu selahnya, kalau kalian tahu pintu-pintunya, itu akan mendapatkan rezeki lah. Artinya memang bekerja tidak harus selalu di kantor. Bayangan kalian kerja itu di kantor, duduk tiap hari terus pulang, sebisa mungkin lebih luas, mikirnya lebih luas. Bukan berarti bekerja tidak boleh di kantor, tapi bekerja itu bukan hanya di kantor, gitu loh. Bukan hanya di kantor. Jadi
ada pilihan A, pilihan B, dan pilihan C. Mungkin orang-orang yang suka game mau jadi game tester boleh dari rumah, atau mungkin orang yang suka keliling diskusi mungkin jadi pebisnis atau jadi marketing. Kan nggak perlu duduk di kantor setiap hari, nggak perlu lihat monitor dan macam-macam. Atau mungkin bahkan ada yang suka ngajar, suka ngomong kayak saya, ya jadi dosen. Kan tidak harus setiap hari di kantor ngadep komputer macam-macam, nggak harus. Jadi untuk mengimprove dirimu itu lakukanlah sesuatu yang kamu sukai atau kamu cintai. Internet juga ini masih belum saya lanjutkan ya, military entity dan individual. Sekarang kalau kita berbicara tentang military entity, internet itu punya batasan-batasan tertentu terhadap kedaulatan suatu negara, kalau kita ngomong kayak gitu ya. Bahasa tingginya seperti itu. Tidak semua informasi di dalam suatu negara dapat diakses oleh negara lain. Kita tentunya punya privilege tersendiri, hak akses ya. Jadi kalau misalnya berbagai macam aktivitas-aktivitas di militer banyak sekali yang menggunakan internet atau bahkan satelit. Sekarang mantau daerah daerah kedaulatan itu sudah bukan lagi pakai komunikator atau pakai orang suruhan, tolong datang ke perbatasan, tolong gini kerjakan ini enggak. Sekarang orang-orang militer juga sangat-sangat canggih, sudah bisa dilihat dari satelit, apa yang terjadi di perbatasan, apa yang terjadi di wilayah ini, wilayah di sini ngapain aja, mungkin ada pemberontakan dan sebagainya, sekarang sudah bisa dideteksi teman-teman. Ya, ini individual ya, ini sifatnya yang personal. Apapun minggu lalu sudah saya sampaikan kalau ketika kita punya akun personal, intinya teknologi itu sebagai representatif digital. Nah, itu hal-hal seperti itu yang memang dewasa ini sekarang ini di internet itu sudah sangat-sangat banyak dan sangat-sangat mudah kita temui. Kita tinggal buka handphone, saya mau cari profil siapa, misal cari profil Filosa, bisa saya lewat sosmed atau sekarang gampang, sangat-sangat mudah. Dan bahkan trennya orang menyaring tenaga pekerja atau pegawai, trennya sekarang adalah pakai sosial media. Ya, makanya nantinya teman-teman juga akan tahulah pengalamannya ketika bikin CV atau bikin profil pribadi untuk pekerjaan. Kenapa harus masukin sosmed? Link sosmed di situ disarankan untuk dimasukkan supaya si calon penerima pegawai ini dia bisa melacak atau minimal dia tahulah apa sih setiap harinya yang dia perbuat di konten pribadinya. Makanya saya sarankan dari sekarang buatlah konten-konten yang sifatnya self branding, bukan hanya konten yang upload foto yang ya begitulah. Saya nggak perlu bilang, tapi kalian saya rasa sudah tahu bagaimana cara membranding diri kalian sendiri dan memberitahukan kepada orang lain bahwa it is our quality. Jadi kamu punya kualitas yang bagus, kamu punya cara pikir yang oke, ya. Terserah mau membranding dirimu dengan topik agama ataupun teknologi, atau bahkan kamu mau membranding dirimu dengan aktivitas sosial. Yang jelas orang-orang ketika pertama kali mengenal kamu dan tahu bahwa kamu mau masuk ke perusahaan mereka, ya, mereka bisa menilai, oh ini orang pantas menduduki posisi tersebut, ataupun orang ini, aduh kayaknya orang ini kebanyakan galau di sosmed deh, bisa jadi pekerjaan tidak akan selesai. Nah, itu rata-rata orang-orang lebih happy dan calon-calon pekerja itu lebih gampang diterima ketika dia melampirkan sosial media dan sosial medianya ternyata dipergunakan secara efektif, ya, secara efektif mereka gunakan. Oke, sekarang berikutnya ada original developed to share only text and numeric data, ya. Tadi saya sampaikan di atas sudah tidak lagi handphone itu hanya call dan text,
sekarang sudah mulai pakai data, pakai internet, beralih darinya data seluler sekarang ke data paket data, semuanya bisa di cover, ya. Beda, layernya beda, layernya punyanya jaringan seluler dengan paket data itu layernya beda, cara kerjanya beda, recovery-nya juga beda. Makanya di situ sekarang orang-orang sudah mulai sangat-sangat enjoy dengan satu kali pembelian, nggak usah pakai pulsa, nggak usah pakai macam-macam, sudah beli data aja semua bisa. Ya, tapi memang ada kelemahannya kalau tiba-tiba main di daerah tertentu yang tidak memungkinkan untuk adanya data seluler, ya bisa pakai untuk paket biasa. Nah, ini ada nanti deh, saya tidak akan banyak menjelaskan tentang World Wide Web. Saya hanya kasih ininya aja, clue-nya saja. Nanti teman-teman pelajari. Teman-teman sering ketik www.bla-bla-bla-bla.com atau .co.id. Itu ada sejarahnya, di mana teman-teman bisa pelajari, pelajari. Nah, mahasiswa harus bisa benar-benar ngelotok tentang itu. Itu namanya World Wide Web. Kenapa kita bilang www. Misalnya .siakat.com atau .ac.id, ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat deh. Nah, di sini ada ini sebagai the multimedia part of internet, terus kemudian interconnected system of server that support specially formatted document in multimedia form. Jadi file-file tertentu yang spesifik ini bisa dispesifikasikan dengan adanya teknologi ini. Seperti text, image, moving, sound. Jadi semuanya itu serba bukan serba kebetulan, tapi sudah diperhitungkan. Mulai berkembangnya internet aja, otomatis kalau logikanya gini teman-teman. Kalau kita sudah punya jalan, ya, kita sudah bangun jalan raya, berarti kita harus punya apa coba? Harus punya tempat tujuan dan tempat asal dong. Coba bayangkan nih, kalian bayangkan kalau kita hanya punya jalan, tok. Kita mau kemana? Ya bingung dong, kita nggak ada tempat tujuan. Nah, World Wide Web ini adalah rumahnya ketika jalannya si internet ini sudah terbangun. Internet sudah terbangun. Sebaliknya, kalau hanya ada rumah dan rumah alamat tapi tidak ada jalan, kita nggak akan bisa berlalu lintas ataupun bertransaksi. Gambarannya seperti itu. Gambaran secara normalnya seperti itu. Kalau kita punya jalan, otomatis kita harus punya tujuan dong. Bayangin aja kalau semua di dunia ini hanya ada jalan. Tidak ada yang punya rumah atau tidak ada yang punya tempat tinggal, atau tidak ada tempat yang dinamakan tempat rekreasi, atau tidak ada tempat yang dinamakan pantai. Bayangin aja semuanya hanya jalan aja, terus ngapain? Kita mau ngapain? Ya, makanya semuanya harus terkoneksi dalam satu kesatuan yang konkret. Ada jalan berarti ada tujuan. Ada tujuan berarti harus ada jalan sebagai infrastruktur di mana kita bisa sharing session antara tujuan satu dengan tujuan yang lain. Oke, kemudian cyberspace, term of Coining by William bla bla, ini pengertian dari orang lah ya. Artinya sekarang semua orang tidak lagi asing. Bahkan orang yang tidak punya, mohon maaf ya, tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, bisa pakai internet, bisa menggunakan media online, ya. Jadi sepertinya dengan segala kemudahan ini, bisa kita bilang bahwa kita semua penikmat internet, kita semua pengguna koneksi, siklusnya ini terjadi, kita namakan cyberspace. Nanti di dalamnya ada lagi beberapa spesifikasi seperti cybercrime, kejahatan di dalam dunia online. Nah, itu ada di dalamnya, di dalam lingkaran itu. Tapi yang lebih utama, konsep dasarnya adalah kita bisa saling terhubung kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Dengan orang yang bahkan tidak memiliki pengetahuan yang cukup atau bahkan
maaf tadi saya bilang tadi mungkin latar belakang pendidikan yang kurang, semuanya bisa akses. Coba dibayangkan, jutaan atau miliaran orang di dunia ini bisa akses internet. Seberapa besarnya sih ya nggak kebayang. Oke, nah ini sudah masuk agak dalam. Biasa saya mau play dulu ya sedikit ya, sebentar. Oke, setelah video barusan, saya mau dapat feedback dari kalian. Bukan tentang videonya sih, saya cuma pengen tahu sejauh mana yang kalian tahu tentang teknologi atau sejauh mana kalian berselancar. Saya mau tanya, sekarang ini yang kalian pahami, apa yang bisa kalian lakukan pakai internet? Yang kalian ketahuin aja, yang sekarang kalian tahu apa aja, kalian bisa ngapain aja. Itu aja. Yakin nggak perlu ke perpustakaan?
Ada lagi selain itu mungkin? Lainnya dong, hal-hal yang bukan sifatnya mendasar. Kalau ternyata kita harus mengetahui sesuatu banyak hal di internet, sepertinya everybody has known tentang itu ya. Tapi lebih spesifik lagi, apa sih aktivitas apa daily ataupun aktivitas rutinitas yang bisa kalian lakukan selain itu? Transportasi. Nah, ini nih yang hobi yang hobi belanja nih keluar nih. Banyak ya. Ada lagi nggak? Tuh, apply kerja barusan juga saya sampaikan. Ada lagi mungkin? Saya mau tahu deh, mau mancing sejauh mana sih? Ya, komunikasi lebih gampang. Terus, GoFood. Apalagi? Hah? Marketplace, jualan. Terus, nonton film. Ya, Netflix. Terus, musik. Terus apa lagi? Hah? Iya, apalagi? Ah, lah ini suka ngeredit ini orang nih. Suka minjem duit nih kayaknya. Wah, apa tadi? Modal usaha ya, mencari modal usaha. Nah, sekarang sudah saya jadi ingat nih. Eh, jangankan modal usaha, kredit aja sekarang sudah gampang. Sekarang sudah tidak perlu tanda tangan di atas materai mungkin ya. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah pinjam. Tapi yang jelas teknologi pinjaman sekarang sudah pada tahap kita tinggal foto nunjukin KTP, foto pakai KTP, terus kemudian melampirkan data pekerjaan, slip dan lain sebagainya di ACC. Sekarang nggak perlu orang datang ke satu lembaga peminjaman uang atau lembaga simpan pinjam untuk mendapatkan satu pinjaman dengan nominal tertentu. Sekarang ternyata yang online sudah banyak, tapi dengan segala resiko tentunya. Kalau data kita ke-upload ke internet, ya resikonya. Tadi kalian bilang macam-macam loh. Kalian banyak banget yang bilang konsep internet bisa ngapain aja. Dan ternyata internet bisa ngapain aja gitu. Iya dong. Kalau kalian bilang internet bisa ngapain aja, dan memang kenyataannya bisa ngapain aja, termasuk ngacak-ngacak data kalian. Ya, termasuk ngacak-ngacak data kalian ketika kalian memposting data yang hati-hati dengan data personal ya. Saya bilang hati-hati dengan data personal setiap kali mungkin pinjam meminjam atau bahkan terkait dengan sosial media. Saran saya tolong dipilah mana data yang mungkin sekiranya bisa dikonsumsi untuk publik, mana yang tidak ya. Jangan asal memasukkan data. Terus tadi ada apa lagi tadi? Ada GoFood. Orang sudah mulai beralih. Dapurnya kosong, tidak ada masalah. Pancinya bersih, nggak ada masalah. Penggorengannya bersih, nggak ada masalah, asalkan ada GoPay. Ya nggak? Gasnya habis, nggak ada masalah, asalkan ada GoPay. Ya, sekarang kalau pakai GoPay aja makan udah dateng, ngapain harus repot-repot nyuci panci, ngerebus air buat masak nasi? Iya, sekarang tinggal klik. Yang penting ada saldonya atau ada duitnya, kita beli. Nah itu ternyata habitnya sudah mulai ini nih, sudah mulai bergeser. Nggak tahu nih kalian nih sudah tahu yang namanya GoFood, terus GrabFood. Kira-kira rata-rata bisa masak apa nggak ini di rumah? Kayaknya ya enggak ya. Mungkin masih terbiasa dengan GoFood atau dimasakin orang tua. Nah kedepannya ya itu tadi, jangan sampai benar-benar terlena pada akhirnya semuanya serba teknologi. Bayangkan kalau tiba-tiba kayak minggu lalu ada yang tanya itu, memungkinkan nggak teknologi tiba-tiba itu akan meredup? Ya kita nggak tahu, tapi sejauh perkembangan sekarang ini kebutuhan sangat-sangat
mendasar di dalam teknologi. Tapi kalau tiba-tiba ternyata teknologi itu terbatas oleh yang namanya tiba-tiba nanti infrastruktur, entah mati lampu kah, atau misalnya semua ada pemadaman secara serentak lah. Kalian bisa lihat toh, orang kalau misalnya ada pemadaman serentak, kemungkinannya kalau nggak baterai low yang nggak bisa dicas ya sinyalnya hilang, nggak ada. Ya mungkin BTS yang ada di sekitar kita ikut redup juga karena tidak ada power. Nah, kalau misalnya sumber energi di bumi ini atau katakan di Indonesia lah, sumber energi utama semua dihilangkan. Mau tidak mau kita akan kembali ke zaman purba lagi. Serius, kita sudah canggih nih ya. Kita sudah canggih pakai beginian. Saya bilang ketika ternyata semua infrastruktur diputus, energi diputus, kita semua atau kalian juga ini akan kembali ke zaman purba. Zaman di mana kalian tidak tahu caranya masak, zaman di mana kalian tidak tahu caranya membeli, ya, ketemu orang mungkin takut, zaman di mana kalian tidak tahu caranya menulis. Bahaya. Karena semua serba ketik, orang ketik, mungkin sudah bertahun-tahun tidak terbiasa nulis jadi kaku tangannya. Ya. Jadi bayangkan aja kalau ternyata energi semua dihapuskan, tidak ada sumber daya, mati lampu seminggu lah katakanlah. Sudah kelabakan kita. Karena tidak terbiasa masak, ya nggak? Tidak terbiasa nulis, tidak biasa ketemu orang. Tadi ada yang bilang, memperbanyak perkenalan. Tadi siapa yang bilang tuh? Atau memperbanyak channel. Saya mau tanya, kalau kita hanya punya teman virtual, itu memperbanyak koneksi atau mengurung diri? Ayo, jawab. Memperbanyak koneksi atau mengurung diri? Dua-duanya. Saya yakin banyak teman kalian yang di virtual, misalnya teman Facebook kah, atau teman Instagram, ketemu juga pasti tidak akan ngomong apa-apa. Meskipun mungkin di chat banyak yang ngomong. Misalnya, hey Agung, apa kabar Agung? Gimana kabar, sehat? Saya yakin kalau kalian terbiasa, kalau kita nih terbiasa seperti itu terus, seberapa banyak teman kita di virtual, di online, tidak ada apa-apanya ketika memang semua teknologi ini tidak bisa digunakan. Bahkan ketika ini masih digunakan, kita ketemu aja, ya sekarang sudah masuk ke zaman malas nyapa gitu. Bahkan nggak tahu antara malas dan takut. Kalian bisa rasakan sendiri. Kita yang tidak pernah atau tidak terbiasa ketemu orang lain secara langsung, nggak biasa bergaul, ya, akan merasa sedikit canggung, ada rasa takut ataupun rasa risih ketika harus bertemu dengan orang lain. Tapi berbeda dengan orang-orang yang mungkin jarang pakai handphone, tapi sering komunikasi dengan orang lain. Ketika dikasih handphonenya biasa aja, ketika bertemu dengan orang lain juga it's okay gitu loh. Jadi banyak sekali sekarang kenapa cybercrime muncul, terus segala kejahilan, kejahatan di dunia maya banyak, karena orang lebih banyak untuk berdiam diri, ya. Di situ setan mempengaruhi, aduh enaknya ngapain ya, aduh ini ada bahan nih, ngedit foto orang, berbuat jahat terus diposting, mungkin dilihat sama orang banyak, ya. Dimulai dari kita sendiri yang tidak terbiasa bertemu orang lain, tapi kita terbiasa dengan yang namanya teknologi, entah itu editing macam-macam atau bahkan sosial media, ya. Pada akhirnya nanti juga akan ada orang-orang atau anak-anak yang tidak pede dengan teman-temannya, tidak bisa bersosial, ya, dikit-dikit yang ngambek, dikit-dikit inilah itulah, tidak mau bertanggung jawab, tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Itu kan orang-orang yang sudah istilahnya bukan ini ya, keluar dari harfiahnya sebagai manusia. Itu sudah sangat berubah. Jadi sekali lagi saya cuma bisa bilang hati-hati.
Oke, selanjutnya, nah ini ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Tapi mungkin nanti tidak semua, sebagian ada yang sebagai tugas. Tugasnya nanti di akhir deh sekalian saya download file yang dari si Mas Agung. Nah, ini exploring cyberspace, kita berbicara tentang cyberspace sudah secara luas ya. Ini yang pertama bisa connecting to the internet. How does the internet work? Bagaimana internet itu bekerja? Terus ada World Wide Web. Nah, ini juga seperti saya singgung tadi saya berikan, tapi nanti tolong diskusikan ke dalam kelompok. Email, other ways to communicating over the net. Jadi kalau dulu baru pengenalan yang namanya pakai email aja sudah wah. Dulu itu zaman saya pertama kali tahu komputer, mungkin di SMP ada pelajaran komputer, emailing itu sesuatu yang wah ya, sesuatu yang luar biasa. Saya bisa ngirim email itu bangga. Saya bisa ngirim email. Saya bisa ngirim ini, hebat ya. Dan ternyata sekarang juga masih ada yang seperti itu. Orang yang tidak bisa ngirim email, gimana caranya? Ini harus email gimana? Nah, mungkin keinginan untuk belajarnya juga kurang. Ternyata seiring dengan berkembangnya waktu sudah tidak hanya email. Apa? Ya, texting kah? Atau sekarang sudah mulai ke arah sosial media yang sifatnya chat ya. Nah, sekarang telepon, multimedia, webcasting, blog, e-commerce. Nah, ini yang tadi kalian sebutkan nih, e-commerce juga masuk ke dalam cyberspace. Snooping, spoofing, phishing, farming, cookies, spyware. Bahkan sampai yang beginian ini, sampai farming aja sudah sangat-sangat sudah sangat-sangat terbuka caranya di internet itu. Semuanya tutorialnya ada. Bahkan teorinya bagaimana cara kita nanam, gimana kita cara membudidayakan sesuatu, tanaman dan sebagainya sudah ada semua. Bisa dibilang internet itu segalanya, tapi hati-hati. Internet bukan segalanya. Segalanya bisa dari internet, tapi internet bukan segalanya. Ya, berteman bisa lewat internet, tadi ada yang bilang. Pesan tiket juga bisa dari internet, tadi ada yang bilang. Komunikasi dengan saudara juga ada internet, saya bilang. Tapi sekali lagi kembali ke zamannya, ya pokoknya kalau orang yang terbiasa dengan internet, mungkin kalau ketemu hadap-hadapan atau lagi kumpul sama keluarga, semuanya sibuk dengan handphone masing-masing. Kan aneh. Kita lagi jauh, kita bentuk grup WhatsApp ataupun kita kontak keluarga supaya terlihat dekat, supaya terasa dekat. Tapi begitu dekat, justru malah kita sibuk dengan handphone, dengan urusan yang lain. Nah, ini yang menjadi poin negatif, ya, aspek negatif dari penggunaan internet. Kalau ternyata kita tidak bisa memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Nah, ini hanya pengenalan saja histori internet ya, itu 62 komputer itu di tahun 1974. Perkembangannya ini kemudian 1987 ada 28.000. Nah, sekarang multimedia became available on internet. Ya, tadi saya bilang ngirim gambar, ngirim video, ngirim teks, ngirim font warna. Dulu zaman pertama kali banget tahu Word, tahu jenis font itu lewat handphone. Itu kita ngirim pesan dengan font yang berbeda. Itu sudah sangat-sangat wah. Misalnya font Arial terus dengan font Times New Roman kan berbeda. Beda-beda font itu sudah sangat-sangat bahagia banget. Wah, ini majuan ya teknologi. Nah, sekarang ternyata cepat banget. Saya sudah melewati beberapa tahap itu sampai sekarang multimedia semuanya bisa dikirim. Video, musik kayak tadi saya bilang. Terus nih, to connect unit, apa yang kamu butuhkan. Tadi Anda bilang semuanya apa yang kita butuhkan ada di internet. Semua informasi ada di internet. Tapi hati-hati sekali lagi. Generasi Z ini sekarang berpeluang untuk kehilangan sanad. Kalau dari di agama saya bilang sanad, urutan.
ya, kehilangan guru. Banyak sekali orang-orang sekarang belajar dari internet semuanya, termasuk mungkin hati-hati belajar agama dari internet, ya. Termasuk mungkin yang belajar Alkitab dari internet, jangan full semua dari internet. Kalian harus punya guru, terutama di urusan agama, harus punya, apalagi urusan-urusannya sekarang nih umum teknologi nih. Ya mungkin banyak sekarang buku-buku, tapi ada juga beberapa ilmu yang mengharuskan kalian harus bertemu langsung dengan seseorang yang mengajarkan. Kayak misal contoh ini perkuliahan nih. Tanpa harus saya ngajar, tanpa harus Bapak Ibu dosen ngajar, harusnya kalian bisa. Kalian bisa. Karena apa? Semua ada di internet. Kalau kalian tadi bilang semua ada di internet, harusnya nggak perlu dosen, nggak perlu guru kan? Semuanya sudah ada. Kalian pelajari. Tapi apa? Kalian akan bingung. Bingungnya kenapa? Apa yang mau saya pelajari? Nah, itu dia poinnya. Kalian akan merasa bingung dengan apa sih yang mau saya pelajari. Karena tidak ada yang mengarahkan. Walaupun informasinya semua tersedia di internet. Ya. Walaupun informasinya semua tersedia di internet, tapi kalian akan bingung tentunya. Ya. Terus kemudian, nih, kalau kalian sering mendengar tentang ISP, Internet Service Provider, itu company atau perusahaan atau bidang bisnis yang menyediakan layanan internet. Ya, saya tidak akan sebut merek, tapi yang kalian pakai di rumah mungkin yang merah ataupun yang putih, ya, ataupun bahkan ada yang biru. Yang biru sekarang sudah pakai home internet juga. Nah, itu namanya ISP. Yang merah itu namanya ISP. Bahkan kalau seluler sekarang ini sudah bisa kita sebut dengan ISP karena dia juga menyediakan internet service, ya. Jadi jangan bingung kalau bilang ISP-nya apa. Jadi tinggal jawab aja ISP-nya ini, yang plat merah itu sebutkan. Jadi jangan, biar nggak terlalu kaget dengan istilah-istilah itu. Dulu juga masih sangat-sangat aware dengan yang namanya kabel, ya. Kalau sekarang sudah pakai fiber optik, dulu masih pakai tembaga. Nah, karena itu perkembangan dari yang dulu. Jadi dulu terbatas nih, jalurnya terbatas nih. Sekarang dengan fiber optik semua serba sangat-sangat besar, ya. Jalurnya besar dan leluasa untuk lewat data di dalamnya. Kemudian, nah ini kalian sering dengar yang namanya the bandwidth, ya. It's an expression how much data, text, voice, video, and so on can be sent through communication channel in given amount of time. Jadi, kalau kalian sering dengar yang namanya bandwidth, itu merepresentasikan seberapa besar atau seberapa banyak data yang bisa meluncur di dalam jalur kalian. Ya, kalau misalnya sekarang kalian lagi pakai internet, bisa dicek di browser bandwidth test. Nah, di situ bisa kelihatan berapa bandwidth yang kalian punya, berapa kecepatan yang kalian punya dan kalian miliki di dalam layanan internet kalian. Jadi, kenapa kalau di ISP itu ada paket-paket nih, sekian Gbps, sekian gigabyte per second atau sekian Mbps, harganya sekian. Jadi jalur atau keran yang dibuka, logikanya ya, besaran keran yang dibuka itu menghasilkan luaran atau transfer data yang berbeda. Semakin besar kerannya dibuka atau semakin besar bandwidth yang kalian dapat, berarti otomatis semakin cepat upload ataupun download yang kalian lakukan. Jadi kayak air aja, gambarnya kayak air aja. Kalau kalian buka kerannya separuh, berarti airnya yang ngucur kecil. Tapi kalau dibuka kerannya full, yang ngucur akan besar. Itu juga berlaku di internet. Kalian punya bandwidth sekian, kenapa kok lelet? Berarti bandwidthnya kurang besar. Kenapa cepat? Mungkin dengan bandwidthnya besar, sangat-sangat besar. Nah, itu sangat pengaruh. Terus ada baseband is a slow type of connection that allows only one signal to be transmitted at time. Nah, sekarang ada yang namanya baseband dan broadband. Sekarang kayak modelnya single. Kalau kalian bayangkan ya, satu jalur tol aja deh, Satu jalur
yang digunakan untuk dua arah lebih lebih besar mana kemungkinannya untuk macet daripada jalan tol yang ada 3 jalur dengan arah yang berlawanan? Menurut kalian lebih berpotensi macet yang mana? Jalur biasa dengan 2 jalur, satu line 2 jalur, atau jalan tol yang banyak line berbagai jalur? Lebih banyak mana? Potensi untuk macetnya lebih banyak yang mana? Single line atau jalan tol? Single line. Gambarnya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Ya. Sekarang teknologi sudah banyak dikembangkan. Saya tidak akan banyak menerangkan tentang teori-teori yang jelimet, enggak. Tapi kalau mau belajar tentang ini cukup dianalogikan ke kehidupan sehari-hari aja. Jadi kalau misalnya bandwidth, bayangkan saja kalau ada di jalan raya, lebarnya cuma 3 meter, yang lewat truk, bis, apa jadinya? Overload, macet lah. Berarti kalau mau jalannya lancar, bandwidth-nya digedein, jalannya dilebarin. Jadi 10 meter, otomatis yang lewat bis, truk itu lancar. Gambarannya seperti itu. Ya, kita tidak perlu rinci belajarnya karena memang kita bukan orang yang ngurusin bidang infrastruktur. Nanti ada lagi di mata kuliah IT infrastruktur atau bahkan jaringan komputer nanti ada lagi. Oke, kemudian data transmission, original measure in bit per second. Kalian sering dengar BPS, byte per second, bit per second. 8 bit are need to send one character such as A or A besar atau A kecil. Jadi kalau kalian ngirim satu huruf ini, kalau di dalam internet itu digambarkan 8 bit terkirim. Satu mobil. Kalian ngirim satu mobil punya slotnya. Ngirim satu mobil panjangnya 3 meter. Nah, 3 meter itu 8 bit. Ya, gambarnya seperti itu. Jadi A ketika kita kirim ke tempat lain, artinya jangan salah. Kita ngetik message di sini tuh nggak simple loh. Memang kita hanya input karakter, tapi cara kerjanya itu nggak simple. Setiap karakter itu punya ukuran, punya size, ya, punya size. Makanya kenapa kalau di Word atau Excel kita ngirim file, itu filenya bisa besar atau kecil berdasarkan konten yang kita masukkan di situ, ya, karena setiap karakter punya ukuran, ya. Terus kemudian dari bit per second sekarang muncul ke kilobyte per second. Jadi bayangannya gini, seberapa besar atau seberapa banyak unit mobil yang mampu dilewatkan di jalur tol setiap detiknya. Contoh misal, tadi saya bilang single line, satu line jalan, satu detiknya mungkin ketika kita klik kita hanya melihat satu mobil. Tapi kalau triple line ataupun misalnya 10 line jalan, masing-masing berjalan secara bersamaan, otomatis dalam 1 detik ada 10 mobil atau 9 mobil yang lewat. Jadi besarannya untuk mentransfer atau untuk berkomunikasi dari satu titik ke titik yang lain akan lebih besar, potensinya ada lebih cepat. Makanya dari bit per second bergeraklah ke kilobit per second, kbps. Ini kilobit, kalau kb besar kilobyte. Nah, sekarang sudah muncul ke GB, gigabyte per second, ya. Otomatis semakin besar lagi dong kemungkinan data yang bisa dilewatkan ke dalam suatu jalur dalam 1 detiknya, ya. Gambarnya seperti itu. Mbps connection 1 million bit per second. Nah, ini tingkatan-tingkatannya mulai dari awal BPS, KBPS, MBPS, GBPS, gigabyte per second. Makanya sekarang kalau teman-teman beli kabel data atau mungkin misalnya beli hard disk, beli RAM mungkin, atau bahkan beli laptop mungkin, ya orang teknologi sudah harus memperhatikan ini. Laptop tidak asal laptop, hard disk tidak asal hard disk, tapi kita lihat transfer rate-nya. Ada hard disk yang mungkin harganya murah, kapasitasnya besar, tapi transfer rate-nya rendah. Ya,
kemampuan dia mentransfer data, kemampuan kuantitas penyaluran data itu sedikit. Nah, kalian harus perhatikan nih transfer rate-nya. Kayak gini harusnya sudah familiar, orang teknologi familiar. Ya kayak kalian lagi pakai internet aja, tes bandwidth aja. Kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, kesepakatannya misalnya 250 megabyte per second, kok hanya sekedar 50 megabyte per second, ya itu kan kalian bisa tengok tuh, kalian bisa komplain. Nah itu harusnya bisa ngerti lah. Sekarang ini kalian masanya sudah harus tahu tentang istilah-istilah itu. Kemudian kalian sering juga pakai yang namanya modem, can be either internal or external to your PC. Most ISP offer local access number, need call waiting turn off either manually in or in Windows. Jadi kalau kalian masih ada yang pakai modem sekarang, ada nggak yang pakai modem? Apa pakai tethering semua? Modem yang USB itu loh, colok. Masih ada yang pakai? Hah? Pakai? Mau pakai? Oh, tethering. Nggak ada berarti yang pakai modem ya. Dulu saya masih pakai modem. Modemnya, aduh, mana saya simpan? Pokoknya kayak USB. Bentuknya kayak USB panjang, tancepin di dalamnya ada SIM card-nya. Ini bisa dipakai internal atau eksternal PC. Jadi hanya ISP lokal yang bisa menggunakan modem. Jadi pakai sinyal seluler. Itu bisa. Kalau nggak tahu mungkin kalau sekarang sudah mendingan tethering ya daripada pakai modem, karena ribet. Yang terakhir ini si modem harus secara manual waiting turn off. Jadi ada user interface yang membuat dia harus calling ataupun end call. Jadi di start ataupun stop, di connect atau disconnect. Itu ada user interface-nya. Mungkin bagi orang sekarang ribet. Tinggal buka HP aja, tethering selesai. Makanya sekarang perkembangan modem juga saya entah sampai mana itu, karena memang penggunaannya itu kurang apa ya, kurang fleksibel lah, tidak bisa terlalu mobile. Oke, ini high speed phone line, ada ISDN line, Integrated Service Digital Network, ya. Allow voice video data transmission over copper phone line, can transmit 64 to 128 kilobit per second, B-nya kecil. DSL, uses regular phone line, ini pakai jaringan telepon. Nah sekarang ada plat merah juga yang menggunakan jaringan telepon sebagai jaringan internet. Jadi sekarang sudah teknologinya sudah maju. Sekarang galian-galian di jalan itu bukan hanya cuma galian telepon, tapi bisa satu package, di dalamnya ada telepon, di dalamnya juga ada bisa internet. Kalau dulu masih bisa. Kalau kalian mungkin masih punya telepon rumah, telepon duduk di rumah yang ada kabelnya. Dulu zamannya itu masih terpisah antara jalur internet dengan jalur telepon. Nah, sekarang sudah jadi satu nih. Kemudian kabel modem, ada lagi connect to PC, to kabel TV sistem yang kalian punya, ya. Kabel modem itu bedanya dengan modem yang tadi. Kalau yang tadi itu seperti sinyal seluler yang diaplikasikan ke dalam suatu device, dalam hal ini komputer. Tapi kalau kabel modem justru dari ISP-nya, itu berupa kabel, tarikan kabel, masuklah ke modem, baru masuk ke perangkat kalian, baik dari WiFi maupun dari kabel, ya. Jadi bedanya tadi modem, mungkin nanti bisa searching deh, modem aja deh, modem 3G atau modem 4G. Nanti kalian bisa lihat kok. Kalau dulu yang pernah pakai mungkin ngerti. Jadi receivernya berupa sinyal seluler, kemudian diteruskan ke dalam komputer kalian. Nah sekarang sudah merambah ke satelit.
always on connection using satellite, dish to satellite orbiting Earth. Send data, wah ini sampai 500 kilobit per second. Receive at 1,5 Mbps. Nah sekarang dengan adanya satelit kita bisa, sekali lagi karena kebutuhan ya, kita bisa mengetahui semua keadaan mungkin di muka bumi ini, di dunia ini, atau topografi ataupun kemungkinan perkembangan teknologi terhadap satu demografis daerah tertentu. Otomatis dengan adanya satelit kita sudah bisa tahu bagaimana keadaan di tempat yang tidak kita pijak, kayak tadi teknologinya punya militer. Oke, kemudian ada Wi-Fi 3G, wireless standar, internet, terus typically used laptop that have Wi-Fi hardware. Ini yang seperti kalian punya, sudah mulai merambah, kabel sudah nggak fungsi. Sekarang hotspot di mana-mana, kalian tinggal connected. 3G high speed wireless that does not need access point, uses cell phones. Tidak harus pakai access point ataupun modem yang nempel di tembok. Sekarang pakai ini sudah jadi teknologi modem sebenarnya hampir sama dengan teknologi handphone. Hanya saja modem ditempatkan kepada perangkat yang kecil kayak USB. Oke, saya ini ada satu lagi berapa terakhir ya. Internet access provider, ini internet service provider, lokal, regional, or national organization yang menyediakan internet akses. Saya bilang tadi ISP adalah badan atau lembaga yang menyediakan internet akses. Macam-macam, tadi saya sudah sebutkan, tapi saya tidak menyebutkan merek. Commercial online service, a member only company that provides, example AOL MSN, wireless internet service provider. Nah ini nanti bisa kalian cari. Ya. Terus ini bisa dipakai juga untuk laptop, notebook, smartphone, PDA, device content wireless modem, Adlink, Net Zero dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan. Nanti bisa kalian searching. Oke, sebentar saya mohon izin istirahat dulu karena saya dekat musola, ada azan, kita rehat sebentar ya, sebentar. Saya mau ada tugas buat teman-teman. Saya lihat dulu ininya si Agung. Barusan sudah di WhatsApp ke saya, Agung ya? Bentar. Oh ini ya. Oke, udah ada nih. Kelompok 1 ada Agung, Benyamin, Nadia. Kelompok 2 Anang ES, Putri Arum, Destia. Kelompok 3 Rian R, Windy sama Depriansa F. Kelompok 4 Melisa, Cornelia, Selviana, Tasya. Kelompok 5 M. Raffi Ramadan, Filosa Aulia sama Esa Talia. Kelompok 6 Satrio, Cynthia Raffi. Kelompok 7 4 orang ya, Indo Rasmi, Rahandra, Ahmad Noval, Pande. Oke, tugas kelompok pertama silahkan saya terangin aja, nanti bisa dilihat kok, saya upload slide-nya ya di Teams. Jangan lupa
tertib dalam menggunakan email, gunakan subjek seperti yang saya minta, PSTI 2020 /nama/nim/tugas 1. Nggak usah terlalu banyak subjek ya. Saya sering ngasih tugas ke mahasiswa, saya sudah kasih format subjeknya, tapi ternyata mungkin terlalu bersemangat, subjeknya banyak banget. Subjek PSTI 2020 didahului, selamat siang Pak, ini tugas saya yang harus saya kirim, terima kasih banyak. Aduh, saya bacanya males kalau kayak gitu. Mendingan langsung aja subjeknya saya tetapkan formatnya harus seperti ini, PSTI 2020. Sepertinya kalau sudah ada seperti ini, sebentar, ini saya rubah ya, mumpung ingat. Kalau sudah ada kelompok, berarti harusnya begini saja. Gini aja ya. Subjek PSTI 2020 kelompok. Kalau tadi si Agung nulisnya kelompok 1, kelompok 2 ya, dan seterusnya lah kelompok 1. Ya, elah, NIM-nya nggak usah dong berarti. NIM-nya nggak usah deh. Kelompok 1 kalian dirubah biar kalian nggak ini. Langsung ke tugas 1. Nah, nanti tolong di dalamnya, di dalam file itu silahkan kalian berikan nama-nama kelompoknya, NIM-nya di dalam file ya. Kalau subjek cukup ini saja. Sekali lagi jangan dikasih embel-embel macam-macam. Nah, tugasnya silahkan merisam pertemuan 1 dan 2 sekomplit mungkin apa yang kita diskusikan minggu lalu dan hari ini. Kalau hari ini lupa, barusan kita ngomong apa, nanti saya coba upload videonya. Silahkan, bisa dilihat di sini. Rangkumlah mengenai IP address meliputi pengertian, kegunaan, cara kerja, dan pengetahuannya. Cari banyak tentang IP address. Tadi kita sudah berbicara tentang internet. Di dalam internet ada IP address. Jadi alamat yang kita tuju. Internet itu adalah jalurnya, IP address itu adalah alamat. Kalau kita punya jalan, tidak punya alamat rumah, orang ngirim paket, bisa jadi nggak akan sampai. Begitupun dengan internet. Ini teman-teman nih, sekarang nih, Agung, Aryo, Anang, Benyamin, baik mau lewat handphone atau mau lewat laptop, online pasti ada IP address-nya. Itu pasti alamat. Nah, tugasnya teman-teman cari ini, cara kerja dan pengetahuannya, macam-macam. Terus yang ketiga, cari tahu dan rangkum mengenai cara kerja beberapa topik berikut. Client server, point of presence, network access point, internet backbone, internet, paket data internet, sama protokol. Banyak memang. Ya karena memang harus banyak yang pelajari, tapi kan tugas kelompok. Satu kelompok 3 orang ataupun bahkan 4 orang. Sebisa mungkin tugasmu ini nanti jangan hanya teks, jangan hanya tulisan, jangan hanya ketikan. Deskripsikan sedetail mungkin, atau bahkan misalnya harus menggunakan gambar ya, lampirkan gambar. Jadi nanti ini akan ada karya tulis bentuknya 3 bab itu. Silahkan nanti bagi tugas. Bisa 3 orang, yang satu ngerjain poin pertama, yang 2 ngerjain poin kedua, atau yang orang ketiga ngerjain poin ketiga, atau bagaimana lah, terserah kalian. Silahkan diatur sendiri. Nah, nanti setelah ini saya akan coba upload rekaman perkuliahan hari ini di kanal saya. Nanti bisa dibuka di sini. Kalau lagi buka slide berarti CTRL plus klik baru bisa kebuka ya. Saya sengaja buat ini karena untuk perkuliahan online. Jadi nanti kalau ada materi literatur review sebelum UAS atau UTS, kalian bisa manfaatkan itu dengan baik. Jadi nggak perlu banyak tanya lagi. Ya, harus nyatet, wajib nyatet. Tapi kalau mau review lagi juga bisa. Kirim ke email saya. Ya. Batas waktunya ini tanggal 13, hari Selasa. Saya mau penugasan ini batas maksimalnya tanggal 16, hari Jumat,
Jumat jam 00 ya. Jadi Jumat jam sebentar, sorry. Maksimal Jumat jam 23.00. Berarti Jumat malam jam 00 sudah masuk Sabtu, saya tidak akan terima tugasnya, saya tidak akan nilai tugasnya sebagai nilai tugas kalian. Ya, lebih awal lebih bagus nilainya ya. Misalnya hari ini ada yang mau ngumpulin, tapi tentunya jangan asal-asalan. Ngumpulin duluan tapi tulisan tok isinya paragraf, dibacanya nggak enak ya. Maaf, saya nilainya juga seenak saya. Jadi saya tolong nanti perhatikan tugasnya, tata letaknya, kerapihan dalam mengetik. Nah, kalian harus latihan tuh. Mulai dari sekarang mulai latihan kalau buat artikel harus rapi. Jangan hanya kopas, jangan hanya ngumpulin tugas, menyelesaikan tugas, jangan. Saya nggak mau ada copy paste di dalam tugas kalian. Nanti kelihatan kok siapa yang copy paste, siapa yang nggak. Formatnya akan kedetek. Siapa yang copy paste, siapa yang enggak. Mungkin ada blocking font yang tidak akan bisa dihapus. Nah, itu berarti orang-orang yang mungkin copy paste dari internet ya. Boleh ngerujuk dari internet, saran saya latihan untuk ngetik sendiri ya, terbiasa untuk menulis. Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Perwakilan aja. Ya. Silakan siapapun nanti berarti ada berapa tadi Bung? Berapa kelompok Bung? 7 orang yang akan email ke saya. Gitu ya. Ada lagi? Cukup? Nggak ada? Oke. Oke, kalau gitu pertemuan hari ini cukup sekian. Silakan dikerjakan tugasnya semaksimal mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang. Ya, sayang ya. Yuk. Maaf. Sebelum live saya. Ini hadir semua ya, Gung? Hadir ya? Oh ya udah. Berarti saya absen di Siakat, semuanya hadir. Oke. Oke, makasih ya. Saya izin live ya. Yuk, bye.